yastaqimu imanu abdin, tidak luruslah iman seseorang hatta yastaqima qalbuhu, sampai lurus hatinya. Orang kalau mau lurus imannya mesti lurus hatinya. Nabi melanjutkan, wala yastaqimu qalbuhu, tidak lurus hati seseorang hatta yastaqima lisanuhu, sampai dia lurus lisannya. Orang kalau tidak lurus lisannya sama dengan tidak lurus hatinya. Orang yang tidak lurus hatinya sama dengan tidak lurus imannya. Orang yang lurus imannya, lurus hatinya. Orang lurus hatinya, lurus lisannya. Sambil kita berniat i'tikaf, mari kita merefleksikan diri. Mari kita bermuhasabah. Mari kita bercermin. Mari kita melihat diri kita yang sesungguhnya. Di antara perkara yang mesti dirawat, dijaga, dilestarikan, dipupuk adalah hati kita, bukan hati organ. Karena hati ada yang organ fisik, bendawi, ada hati yang non fisik, jiwa, ada hati yang bisa disentuh, diraba, tapi ada hati yang abstrak. Hati yang abstrak itu biasa disebut orang nurani. Bukan hanya sekedar menjaga hati organ. Karena salah satu organ tubuh itu hati, ginjal, usus dan seterusnya. Tapi yang dimaksud ini adalah nurani kita, basirah kita. Quran menyebut dengan ucapan istilah qalbun, atau jamaknya qulubun, hati. Kenapa hati mesti dijaga? Karena hati ini sumber inspirasi. Hati inilah yang bisa melihat kebenaran karena di dalamnya Allah masukkan nur ilahiyah, cahaya kebenaran. Dengan nurani itulah kita bisa melihat kebaikan. Bila seandainya hati itu masih bersih. Tapi kalau seandainya hati itu sudah terkotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran, maka sungguh hati yang suci, hati yang bersih itu terhijab ketika melihat kebenaran, terhijab ketika melihat kebaikan. Maka kata Allah, berapa banyak orang Allah berikan telinga, tapi telinga yang Allah berikan itu la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, mendengar kebenaran. Banyak orang diberikan mata oleh Allah, tapi la yubsiruna biha, dia tidak bisa melihat kebenaran, dia tidak bisa melihat kebaikan dengan matanya itu. Ada orang diberikan hati, tapi dengan hati la yafqahuna biha, dia tidak bisa memahami akan ciptaan-ciptaan Allah, tidak bisa memahami dirinya, tidak bisa memahami lingkungannya, tidak bisa memahami orang lain. Padahal hatinya bersih, suci, tapi dia sudah mengotorinya. Inilah yang disebut oleh Nabi, bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah.
Bila baik, idza saluhat, saluhat jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadat jasadu kulluh. Dalam tubuh kita ada segumpal darah. Bila baik, kata Nabi, baiklah seluruh tubuhnya. Bila rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Itulah hati nurani. Maka hati ini perlu dijaga. Sampai para ulama menyusun dari apa saja hati itu mesti dijaga supaya hati tidak terkotori. Dari perkara apa saja hati itu mesti dijaga supaya hati yang suci bersih, qalbun salim itu tidak menjadi qalbun marid, bahkan qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, kesempatan yang singkat ini kita ingin melihat beberapa perkara saja yang bisa mengotori hati kita menurut para ulama. Yang pertama, kata para ulama, yang menyebabkan hati kita kotor, yang pertama, kasratul kalam, banyak ngomong. Banyak ngomong membuat hati kita kotor. Kalau mau hati bersih, kalau mau hati tetap suci, jangan banyak ngomong. Itu solusinya. Karena kalau sudah banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Banyak salahnya, banyak dosanya. Sampai Nabi mengatakan, dua sebab orang banyak masuk neraka. Satu, al-famu, mulutnya. Dua, al-farju, kemaluannya, syahwatnya. Inilah dua sebab orang banyak masuk neraka. Gara-gara lisannya, gara-gara mulutnya, gara-gara babahnya. Babah sabar, tapi tak sabar je ke babah. Tak pegah ke gop, tak kun ke gop, tak tenak gop, tak caci gop, tak hina gop. Biasa orang asai tenak gop, hina gop, caci gop, dengki ke gop, pasti pegah drogot. Draw hayu, draw maju, draw sukses. Yang benar ni biasa. Saya kat tunjuk ke gop, yang berarti sama dengan tunjuk ke draw shit. You jaga apa-apa. Sampai ke perkataan Nabi. La yastaqimu imanu abadin. Tidak luruslah iman seseorang hatta yastaqima qalbuhu, sampai lurus hatinya. Orang kalau mau lurus imannya, mesti lurus hatinya. Nabi melanjutkan, wala yastaqimu qalbuhu, tidak lurus hati seseorang hatta yastaqima lisanuhu, sampai dia lurus lisannya. Orang kalau tidak lurus lisannya sama dengan tidak lurus hatinya. Orang yang tidak lurus hatinya sama dengan tidak lurus imannya. Orang yang lurus imannya, lurus hatinya. Orang lurus hatinya, lurus lisannya. Nya rumus. Rumus, hanya balik-balik je. Hanya dia apakah? Orang kalau sudah lurus lisannya, belum tentu lurus hatinya, belum tentu lurus imannya. Yang balik. Asai iman kang ategot pupu mentang iaitu bila mabah mandungot. Tahu pegah nunggu? Nabi pegah. Banyak bicara rupanya banyak salahnya. Sampai Imam Syafi'i
pernah mengatakan bahawa kalau ada orang berbicara tapi dia tidak bisa menghitung kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, sama dengan ucapannya lebih banyak dustanya daripada benarnya. Menyana orang ke pegah habah, haek le ke jangkau habahnya. Haek le ke fikir, nyo pupu utra mentang aku pegah puno. Hana ke depu le. Menyo hana ke depu le pupu mentang kalau aku pegah. Pupu mentang kalau aku pegah hana ke depu le. Sama dengan yang kepegah le salah yang betul. Maka pegah haba perusih lagi urung pegah haba ke kamera yang. Di urung ceramah saya kana kamera nyan muko ke pegah haba. Tapi menyahana kamera nyan ke sutel atau macam-macam. Pupu yang tibi ke pegah aja. Tapi kamera paling rayo kan HP, kan CCTV. Allah Maha melihat. Allah Sami'un Basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, menyambe raya CCTV. Ya tu tanya lebih ya di CCTV donya ya. Depu oleh Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun lafaz, tidak ada satu pun ucapan, tidak ada satu pun perkataan yang keluar dari lisan kita kecuali pasti akan dicatat oleh raqib dan atid. Beda begini tua kecatat ha. Asal kai tebiat dari lidah, asal kai tebiat dari babah, kau catat. Bila baik dicatat oleh raqib, buruk dicatat atid. Raqib dan atid terus mencatat. Mantajam ku pegah haba ai kita mai catat, gitu mai ke bah gitu mai. Pu tanyo yo. Ha demai catat. Semakin tajam dah pegah haba, semakin tajam mencatat. Semakin trip dah pegah haba, dang dah fikir, dang dah fikir, dang dah fikir. Iganyan pitrip mencatat. Semua mesti ada catatannya, kecatat. Sehingga catatan-catatan itu pada suatu saat nanti akan diserahkan kepada kita. Kalau isinya lebih banyak kebaikan, ambil dengan tangan kanan. Jok ngejerounun. Tanda kemuliaan. Tanda masuk surga. Bila seandainya setelah dicatat banyak keburukan daripada kebaikan, ambil dengan tangan kiri. Maka dalam Al-Waqiah disebutkan, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Na urang yang belah unun, na urang yang belah wi. Untung orang duduk belah unun. Pakan unun, karena ununnya tanda mulia. Asai kara unun, yang tanda mulia. Asai yang god-god, ora unun. Ada anak emit tadi di, tali ila kepeng jajan badannya, katanya mana tangan bagusnya. Jaro unun. Jarawi, nyan bagian ekspor impor ini. Jaraunun bagian temeken, bagian musafahah ma'adisya ngurung, berjabat tangan dengan orang. Ngan tapepe bahu gop ngan jaraunun. Ngan tagusu ulene yatim ngan jaraunun. Mulia jaraununnya. Maka sehingga hura dudau na urang cok amai catatan, buku catatan amai ngan jaraunun ngan jarawi. Ashabul yamin atau ashabul shimal. Rupanya lama agama hang bilu tak berhaba. Maka dak ceramah pian ada drip. Dari maghrib sampai isya tagai. Pakan dakut menyodrip dat. Rum pegah angkon. Pegah halam oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Nabi. La tukthirul kalam. Jangan banyak bicara. Bi ghairi dzikrillah. Bicara-bicara yang tidak ada hubungan dengan mengingat Allah. Sebab kenapa? Karena kepegah oleh Nabi.
Orang yang banyak bicara, keras hatinya. La tukthirul kalam bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatul lil qalbi. Jangan banyak bicara yang selain daripada mengingat Allah, sebab banyak ngomong selain daripada mengingat Allah mengeraskan hati. Lalu kata Nabi lanjutannya, wa inna abadan nas minallah, banyak orang jauh dengan Allah. Banyak orang jauh dengan Allah. Apa sebabnya? Al-qalbul qasi, keras hatinya. Rupanya banyak orang hari ini jauh dengan Allah, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat kebaikan. Malas ia duduk di dalam masjid, malas ia hadir dalam majlis taklim, watai ke dengar pengajian. Keras hatinya. Keras hati. Apa sebab keras hatinya? Karena banyak bicara yang tidak ada hubungannya dengan mengingat Allah. Maka beliau berkhabar. Ada caleg-caleg, beliau berkhabar. Untuk makin le nak berkhabar, semakin hai patih kau. Nak ia mentau. Dia pegah yang nyonya mentau. Nyan tanya-tanya calon pemimpin, tidak banyak bicara. Buat beliau. Pajan beliau berkhabar untuk dalam parlimen inan. Nyan beraya ju habar anak bu. Yang luar dekat ada urun tapi hana mandum be salah. Te pemilu pegah depa ke pegah. Ya hana hak pegah je. Watai kata pilih kana hak pegah habar dalam parlimen hana pegah. Padahal ideh dia pegah habar. Watai kajut pegah habar segala mjut. Baik dia tak pegah habar. Bahai pegah tim saya mendau. Ia mendau bakon. Karena kalau dah banyak ngomong, pasti banyak salahnya. Kalau sudah banyak ngomong, pasti banyak dustanya. Kalau banyak ngomong, pasti banyak janjinya. Maka betrip dua kedai kopi. Semakin drep, semakin leu pegah abang. Semakin leu pegah abang, semakin leu urunya dah pegah hadanya. Dua. Tejum kata, ni tejum mentang mata bawa kota dah demai pegah. Belum pejum. Hadirin yang berbahagia, ini kata pesan Nabi. Kenapa? Supaya hati tidak keras, supaya hati tidak kotor. Maka kata para ulama, kalau kita sedang duduk dalam satu majlis, lalu ada orang bertanya tentang sesuatu. Kalau seandainya ada orang lain yang kau anggap lebih mampu untuk menjawabnya, kau diam saja. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti pada saat dia menjawab benar jawabannya, kau dapat pahala juga. Tapi kalau salah jawabannya, kau tidak berdosa. Ya, ini yang kelebihan. Semalamnya kok, so yang lu dosa, long ka pasti lah. Baka karena long pegah. Pegah apa? Membicarakan sesuatu yang menjauhkan daripada Allah. Maka Nabi berpesan, semua pembicaraan itu akan menjerumuskan orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nya ada lebih enam taala. Bahkan you beliau. Zikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Karena banyak berzikir, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Menenangkan hati dengan banyak zikir. Pembicaraan yang tidak ada hubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan zikir kepada Allah, berhati-hatilah. Menyejut dengku katanya bandumnya, beik tabiling pupu mantang ya tibila apa? Beik tabiling. Pajan ni jak singo. Beik tabiling ah. Nonton ni jak ngampur rumah. Nya tabiling. Pan ni paju. Di dalam tagonya.
Putra ni paju. Bu bungo. Ka dah bilang baru buat kata. Bu bungo. Mai tanya kan, galai tanya enggak ada jawab. Hanai tanya enggak ada jawab. Supaya apa? Batasilah pembicaraan kita yang tidak ada gunanya. Batasi pembicaraan kita yang tidak ada gunanya. Perbanyak pembicaraan yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mai tanya kau kembali lewenya. Le tak pegah bab je. Bab amar ma'ruf nahi mungkar zikir pada Allah. Jara ngurung pegah. Kalangka. Buktinya. Asaina maksiat. Handa je pegah. Kan handa je pegah. Ai dah ilong hang je je. Kau ipoh dia. Nah maksiat ikut. Handa je pegah. Mesti udah tajak punya kondom urung bak kedai kopi hana kepada halam ke atas. Nana tron dari Honda. Oh, hana ke? Hana dak ilong pi hana tegalau lomba. Pakon iya tu. Handa je pegah. Pakah handa je pegah. Ya tu awaknya naik belajar bela diri. Itanyo hana dah belajar sapu makai, tanyo tungku silat berje tu. Berno silat, berno bela diri taekwondo berje. Dua-dua buah jurus apa kata you. Oh ipoh tak tepi jurus dia. Oh itanyo panen tiga ipeh meninggal dah ju panen hana jurus. Takut kita. Kenapa takut? Padahal itu yang disuruh. Yang kenyandunya kaneh. Ada judul sinetron dunia terbalik. Yang kenyan terbabi. Yang geyu lagi gelarang katanya. Yang gelarang lagi geyu. Batasi pembicaraan kita. Kenapa? Supaya tercegah kita daripada kotor hati. Kalau sudah kotor hati, jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh Allah. Dua. Yang menyebabkan hati kita kotor kata para ulama, pandangan kita. Pandangan dia yo. Banyak pandangan yang membuat hati kita kotor. Sampai Allah dalam surah An-Nur memerintahkan kepada kita laki-laki. Qul, katakan hai Muhammad, lil mu'minin, bagi orang-orang laki-laki yang beriman. Yaghuddu min absarihim. Jaga sebagian daripada pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan juga mereka itu harus menjaga kemaluannya. Coba Quran itu indah sekali kalimatnya. Kalimat Quran yaghuddu min absarihim. Jagalah sebagian daripada pandanganmu, pandangan mereka. Min absarihim, min itu menunjukkan sebagian kata ahli tafsir. Artinya tidak semua pandangan dilarang. Hanya sebagian kecil saja pandangan-pandangan yang diharamkan. Yang lain boleh, lihat gunung boleh, lihat laut boleh, lihat langit boleh, lihat ciptaan Allah yang indah-indah boleh. Bahkan dengan melihat itu mendekatkan diri kepada Allah. Min absarihim kata para, sedikit saja. Jangan lihat sesuatu yang dilarang Allah. Melihat aurat orang. Kalian berumah kau berdip dah. Tapi untuk menjaga kemaluan enggak pakai min. Wa yahfadhu furujahum. Jaga akan kehormatanmu. You jaga kehormatan kemaluan. Sampai seseorang bertanya kepada Abu Hazim dalam kitab Syarah Hikam, karangan Syekh Ar-Rundi, ketika mensyarah Matan Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dinukil oleh Syekh Ar-Rundi di dalam kitab itu. Ada beberapa pertanyaan orang. Salah satunya, ya Syekh, ma syakaral farji, bagaimana mensyukuri akan kemaluan. Gebi kemaluan li Allah, gebi kehormatan li Allah, ki bancara ta jaga, ki bancara ta syukur. Keun tabu hayat li Abu Hazim, seorang tabi'in, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Cara syukur nikmat kemaluan, jaga kemaluannya, kecuali ke perumah-perumah kata, atau ke budak-budak yang kata miliki, yang dia dah nak jaga.
Lain dia jaga. Syukur kemaluan. Karena banyak orang masuk nanti ke dalam neraka gara-gara al-famu al-farju. Pertanyaannya, kenapa ayat tadi itu surah An-Nur 30 sampai 31 dijelaskan oleh Allah. Duluan disebut oleh Allah perintah kepada orang laki-laki mukmin supaya pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga kemaluan. Kenapa tidak kemaluan dulu baru pandangan? Rupanya kata para ulama, munculnya kemaksiatan dari kemaluan salah satu sebabnya karena diawali dari pandangan. Karena takalan yang kongkon, karena kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya adalah kita berbuat zina. Maka jaga pandangan. Ketika salah pandang, salah sasaran, bro yang takalan, tidak baik sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang diharamkan Allah, pada akhirnya mengotori hati. Pada saat hati kotor, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya perle pakai kacamata hitam tepuk-tepuk. Hitam kacamata. Lah dorong kon ke pakai kacamata hitam ngak god ranggu kenyan baik kalau legom. Racik lah dorong tapi hana mandum cik. Pakai kacamata kuda. Kenapa kalian delman putrai ke ada kuda-kuda belum Kuda matai no je. Ino matai. Menyo hana dak pakai kacamata kudanya kon ukui je. Kudih. Kudih. Supaya baik kalian kudih unun atau wiyat, supaya dia tidak bisa melihat kiri kanan kiri, pasanglah kacamata. Kun kacamata kuda nyan ni bedu kacamata, sehingga di kudanya asai support lepa kuda iblung aju yiu ke pakan uku karena hanya kalau tampeng le ai bu kacamata nya menai danyo ada masjid na sapo-sapo nya meno ju nya hana nginging leuh lain pe tampir ru lam pari gara-gara ada kalam rumah kok karena mata nagot pi mia meno tapi kacamata kuda supaya kuda hana terkejut, kuda hana terkejut, utai ba urung rumam guru bumpam na urung tampeng na honda terkejut di kuda aji. Maka ji pakai kacamata. Nyan benar sabo-sabo supaya jid dah jaga pandangan. Kau keror mentom kau kelung benar sabo. Mah nak dapat pesan tak kai? Punya dapat pesan tak kuda takut yang tunjuk kuda. Dua. Yang ketiga kata para ulama yang bisa mengotori hati kita, pergaulan. Gara-gara dalam pergaulan kadang ada iri, ada dengki. Ini penyakit-penyakit hati benduma. Ada iri, ada dengki, permusuhan, pembunuhan. Gara-gara pergaulan tidak bisa dijaga. Maka pergaulan mesti dijaga. Kenapa? Karena banyak pergaulan yang merusak hati kita. Maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, yang kitab ini nanti juga disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Maraqi Ubudiyahnya. Hati-hati memilih kawan. Hati-hati memilih sahabat. 3 macam sahabat itu diumpamakan oleh Imam Ghazali. Ada sahabat diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti makanan. Bagaimana makanan? Makanan itu dibutuhkan oleh setiap orang, setiap saat, setiap waktu butuh kepada makanan. Paling minimal sehari 3 kali. Siapa mereka? Humul ulama, para ulama. Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya akhlak, orang-orang yang punya adab, orang-orang yang punya etika, orang-orang yang punya kebaikan pada dirinya, duduk bersamanya, banyak kebaikan-kebaikan yang tercurah daripada lisannya, bergaul dengannya, banyak teladan-teladan kebaikan yang ditampakkan olehnya. Kata Imam Ghazali, berkawan dengan orang itu, berkawan dengan para ulama, berkawan dengan orang-orang baik,
berkawan dengan orang-orang taat, bikin komunitas-komunitas ketaatan. Nyengon. Ada kawan matalud dawa seperti obat. Obat kapan diperlukan? Dikala tertentu saja. Mana kawan-kawan yang seperti obat? Kawan-kawan yang seperti obat kata para ulama adalah kawan berbisnis. Nya lagi obat. Kawan-kawan yang sifatnya untuk bermuamalah di dunia ini. Nya lagi obat. Kawan-kawan yang kita butuh kepadanya hanya dikala tertentu saja. Nya lagi ubat. Wate sakit perlu ke ubat. Panadol perlu wate sakit ule. Paramek wate ule sakit sebelah. Nama sado perlu. Hanya mungkin 20 pujian tajik panadol mati itu. Tapi pegahlah Imam Ghazali berbisnis dengan kawan, bergaul dengan kawan-kawan yang sifatnya duniawi, bergaullah dengan mereka seperti kita membutuhkan obat. Ngambisnis, habis bisnis, ubah juga nya. Nyebrat kamu buang ya, meramah dayo. Rusak dayo. Bermasalah kita gara-gara dia, maka te perle. Moturi dengan pejabat, perle moturi dengan pejabat. Patel dia perle, kasih Meturi ngau urung hana jelah. Peroleh urung yang hubungan dengan dunia. Lagi ubat. Lalu Imam Ghazali mengatakan ada orang masaludda seperti penyakit. Kalau orang seperti penyakit ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, kemungkaran, bila seandainya kita bergaul dengannya, tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Bergaul dengan orang seperti obat minimal bahagia di dunia. Tapi bergaul dengan orang nomor satu seperti makanan, orang alim, orang-orang yang berilmu, ngan tanyo yang saleh, ngan tanyo yang saleha, tamungon. Gara-gara haji, wap ji, batanyo, tanyo rajin daja omot ji, gara-gara sering dadu orangnya. Sama dengan urungnya, ngon ganyannya lagi makanan, berletak dua tapi ngurungnya. Begitu keindahan kupasan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jamaah maghrib yang berbahagia, jaga pergaulan. Banyak orang rusak gara-gara pergaulannya. Pulang tanya-tanya muda, anak muda. Mampu dah pegah mana muda dan pegah kurun doha mendang. Pergaulan. Tanya pakai tatim dah jauh masjid ni kalian tanya ni kalian, maka unik urun jauh masjidnya. Tak sembahyang subuh ni mesti jami. Sama-sama tu sembahyang subuh. Dia dah sembahyang subuh, dia ajak kopi dengan saudara dua. Ngau urung jauh masjid je. Baik jauh masjid dah dua. Tengok ni wo, tanya api dah wo. Sapak ngan sama jauh masjid awal lah. Menan sampai saya putah. Negara ulung olahraga. Urung olahraga yang orang-orang minggu pagi kena tengah bunga kena. Apa 8, poin kurang, kejap kedai kopi ke? Dengan saudara dua. Ngan sampai perdana olahraga. Sik mana ni ji? Hana mungkin kanya baca olahraga sira ke aduk ngan tanya ngan baca putih. Ya tanya baca koko peci naik jari dak puput krek siapa? Sikrek pada ku, sikrek baulai, sikrek bagi yang sikrek bagi. Hana mungkin duduk ngan tanya ya ke. Bekil ulama rayu. Pada ikon. Nyangon ni ji. Cik mana? Walaupun urang olahraganya bunuh geduk ngau rumah masjid ji, tapi ingin nak kerja masjid ji. Pasti begitu kawan kita. Lia masjidnya tu lia tak sembahyang isya tak tu. Ada kalanya tawau rumah, ada kalanya dia aduk pakai kopi dengan tau dah duk. Ngam perampok. Kan pasti kau urang merempak masjid. Hai, baik dah boleh. Pakon. Hai ku rumah dah je kopi le. Ngan wai masjid je pakat. Hanam ke ngalaeng telefon, pasti kawannya yang pulang dari masjid itu. Begitu mempengaruhi persahabatan, kawan kita mempengaruhi. Anak kita di rumah, kalau salah pergaulan, rusak pasti. Berapa banyak orang tua ketika dipanggil guru ke sekolah, terkejut. Bahasa Indonesia, terkejut. Dia kepuas guru, anak drone ni katai batai pi rukuk remoi kula. Pun dah pegang dia, oh mana, hantai pi.
Handai pi, rumah kok santai nak long. Handom pernah pupu barang kapu. Mbak ile dari pi berukok mau berukok. Hana Pak Ji. Tapi dia tidak pernah tahu akan pergaulan anaknya itu yang luar. Tidak guru kelapor bak ayah anak min wali santri. Anak do ni kata badan ni kalau bak Facebook ji na, bak Instagram ji, bak TikTok ji, pupu kai pegot. Hana ni lo. Kok gak kai ni lo. Hana tiba-tiba langkama. Langkama hana debit. Memang langkama hana debit. Tubuh hana langkama. Ulai kau Amerika. Ulai ka kali langkama. Yang pada nalau urung cik du hana depu katanya. Maka monyo anak ku tanya, ka dia ikuti perkembangan zaman, tanya-tanya urung cik payah ikut. Walaupun hanjur tu, pokoknya bukan nau dalamnya kenan. Ampula je dapat pantau anak dinan. Anak dena Facebook. Tanya benar apa. Urung tuha. Pu tujuan untuk ya pantau anak di dalam Facebook pui pegot. Kon ya pantau perumah kau dalam Facebook. Dia pantau anak draw tu. Tak kalian perumah draw tu. Tak berteman dengan ji. Supaya pu ya upload tu tak. Oh. Hewai kula. Oh. Kejap jomlang ni pegang balung. Tu tak. Berteman. Tapi sayang, urung cik, na urung cik. Anak kena Facebook. Perumah na Facebook. Lakon na Facebook. Tapi hana berteman orangnya mak Facebook. Hana berteman, pakat. Takut ituri le hana. Keleyah hana je berteman dengan ji. Kau itu puang. Buat tanya ini dalam Facebook nyo. Ha, nak kala. Kenapa? Itu persoalannya. Nanu TikTok apa-apa kau cinta lup dalam TikTok je, putera dalamnya. Sehingga kau dia ugak pada tindak pantau anu ditakai supaya kita tahu karakternya, sifatnya sehingga kita bisa menasihatinya. Berapa banyak anak terlanjur dia berbuat kesalahan, terlanjur dia berbuat kemaksiatan, pada akhirnya membuat terkejut orang tuanya. Ya Allah, pakot tiba-tiba kah laganya hana kah laganya rumah kau tak kai kau kah. Baru terkejut orang cik paja karena hantom pernah ke pantau. Hantom pernah ke pantau, mi pantau de legop. Ya, kayak pantau legop, yang kata sama kayak pantau legop. Pergaulan penting sekali. Maka jaga pergaulan kita, pergaulan anak kita, pergaulan istri-istri kita. Yang berumah tanya boleh tanya aja pergaulan. Katanya, oh kajak, menujak ujung belakang saya, ngentau kajak. Hai ngai ibu-ibu, berde ibu-ibu pengajian, kajak aju. Benar dia, boleh tanya. Baik dia hendak karunian. Berarti anak tema jamun, tonton kurung puluh, tonton 80, kamu dapat lom. Cina cinlok jamun dua, kagaknya cinta lokasi dua. Kita nyopi hana getpah, tak peduli perumah dia yang kananya, tapi ke hana laga. Sebab perumah tanyo ikut tanyo hibuangan. Ikut tanyo, bak mata tanyo perumah tanyo nya lagi buangin. Dia tak tapi blek-blek mata menan. Polom balik pakai lipstick, balik pakai kadang boleh mata na lele mete tapo panjang, blek-blek katanya nyan. Bak mata dia cik menan, makanya kirim lengon ke leung kirim. Kalau istri kita di depan kita, nya itu bid jubu itu bid. Tapi ketika istri kita di mata orang, lagak dadat. Maka ikun legop rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Rumput tetangga lebih hijau. Bak mata tahu? Bak mata tanya. Di urung belah deh lebih hijau sih. Kau tahu? Kau tanya, kau promo tanya. Apa tetangga? Tanya tetangga kau nya ni kau nya tetangga tanya. Tanya lebih hijau belah nan di urung belah deh lebih hijau kau tanya. Sama-sama hijau berarti nya. Hadirin yang berbahagia. Yang terakhir, supaya hati tidak terkotori kata para ulama, sebabnya adalah kasratut ta'am, banyak makan. Rupanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili pernah menukil dalam kitab fikihnya Fiqhul Islami wa Adillatu, pendapat seorang doktor Arab. Dia mengatakan bahawa sumber segala penyakit itu perut, dalam perut dia. Di antara sebabnya karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Letak termaju. Termasuk lo. Karena letak termaju, tak kira lambung nyai le.
Takik segala macam yang ada bapak tubuh dia. Nyawak sama ju. Cina kalau urung yang rajin puasa. Dari orang takik lambung ko. Nah, yang urung puasa takik lambung. Pajan, diganya ke puasa, le lambung, le kena lambung baru mulai puasa. Sehingga alasan itu sakit lambung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga makanan. 4 cara menjaga supaya hati tidak kotor. Yang penting kepada kita, menjaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga pergaulan kita, jaga makanan yang kita makan dan kita konsumsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.